Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami boleh bangun di saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kemurahan Tuhan. Kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikan bass terkenal sebagai ikan yang sangat agresif dan reaktif terhadap umpan apa saja. Ikan jenis ini akan memakan umpan yang sama berkali-kali meskipun ia sudah dilepaskan kembali ke perairan. Hal ini berbeda dengan jenis ikan yang lain yang cenderung tidak akan memakan umpan yang sama yang telah membuat mereka tertangkap. Ikan pada umumnya punya pikiran untuk mencari tahu apakah umpan itu layak dimakan atau tidak. Ibarat sebuah umpan, setiap godaan, tantangan atau cobaan yang ada dalam kehidupan kita mencoba untuk menangkap dan menjerat kita agar terjatuh dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Kalau umpan dosa yang sama terus-menerus membuat kita tertangkap dan terjerat, berarti kita bodoh secara rohani, tidak berpengertian dan tidak memakai iman dalam menghadapi umpan-umpan dari iblis. Dalam Efesus 6 ayat 6 ini tertulis, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Firman Tuhan di sini tidak mengajar kita untuk hanya menggunakan perisai iman dalam situasi tertentu saja, tapi agar kita memakai perisai iman itu dalam segala keadaan. Sekali lagi, dalam segala keadaan. Ini berarti iman kita harus selalu aktif, menjadi pelindung yang teguh dan kita pakai dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat di sini menggambarkan iman sebagai perisai yang dapat memadamkan panah api dari si jahat. Panah api berbicara tentang godaan, tipu daya, dan serangan rohani yang datang dari musuh, yaitu iblis. Dan perisai iman kita adalah pertahanan terhadap segala upaya jahat iblis yang ingin menggoyahkan dan menjatuhkan kita. Yang jadi masalah adalah apakah kita dalam keseharian memakai iman atau tidak? Apakah iman kita dipelihara atau dibiarkan menjadi kerdil? Iman itu perlu dirawat, perlu dijaga dan dipelihara. Caranya adalah dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan memuji menyembah Tuhan, serta berpegang teguh pada perintahnya. Bukan hanya jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya saudara kita perlu selalu mendengar firman Tuhan. Kalau kita mendengar yang bukan firman Tuhan, iman kita akan jadi lemah. Setiap hari telinga kita mendengar begitu banyak informasi, begitu banyak hal melalui media sosial, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari sekeliling kita. Dan itu semua, saudara, dapat berdampak kepada iman kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan menjadi semakin kuat. Dan semakin kuat iman kita, berarti semakin kokoh.
perisai rohani kita dalam melawan setiap godaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, jangan termakan umpan iblis, apalagi berulang kali. Tapi kenali setiap umpan itu, dan lawanlah dengan iman yang teguh. Kalahkan setiap panah api iblis dengan kekuatan iman kita dalam kuasa Tuhan. Kalau selama ini kita lemah dalam iman, mari kuatkan iman kita dengan firman Tuhan. Kuasa iman dan firman Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami untuk melawan setiap panah api dari si jahat, yaitu segala tipu daya iblis dengan memakai iman kami. Dan kami sadari bahwa iman itu berlandaskan selalu pada firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan iman kami. Karena itu kami mau Tuhan selalu berpaut pada firman-Mu. Kami mau memegang perintah-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya setiap firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami sungguh-sungguh menghidupinya setiap hari. Kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan, dan kuasa itu memberikan kami kemenangan. Saat ini kami berdoa mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas yang kami kerjakan di hari ini, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memimpin dan memberikan kami hikmat dan menolong kami untuk melakukan yang terbaik, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat kesaksian bagi sesama kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan. Yang sedang dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, ketakutan, Tuhan penuhi hati setiap kami dengan sukacita, damai sejahtera, iman dan pengharapan dalam Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, kami berdoa agar kuasa Tuhan bekerja, tanda-tanda ajaib yang heran, jalan keluar yang tidak terduga, terobosan secara mujizat, Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang indah. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus kuat dalam iman setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.